Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Hayya nabda darsana hadzal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Hari ini kita belajar lagi bahasa Arab. Hari ini pertemuan kedua kita, yang mana minggu lalu kita sudah berjumpa dalam perkenalan daring ya, yang mana saya juga menyampaikan mengenai pengantar bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu memiliki 4 keterampilan atau 4 kemahiran. Siapa yang masih ingat 4 kemahiran bahasa Arab kemarin? Yaitu ada kemahiran mendengar, kemahiran apalagi? Membaca, kemahiran menulis, dan kemahiran berbicara. Akan tetapi untuk memiliki 4 keterampilan atau 4 kemahiran itu, kita harus memiliki dasar atau memiliki modal. Modalnya apa aja sih? Modalnya itu salah satunya adalah mufradat, yaitu kosakata. Jadi hari ini kita akan memiliki modal utama untuk menuju mengenai 4 keterampilan tersebut. Adapun kosakata yang akan kita pelajari hari ini yaitu kosakata mengenai dhamir. Dhamir itu adalah kata ganti, seperti saya, kamu, dia, itu adalah dhamir. Kemudian ada kosakata isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk itu seperti itu, ini, itu adalah kata tunjuk. Kemudian baik itu dhamir maupun isyarah, baik itu kata ganti maupun kata tunjuk, mereka keduanya memiliki jenisnya, yaitu ada yang jenis muzakkar. Muzakkar itu menunjukkan laki-laki atau jenis muannas yang menunjukkan perempuan. Jadi kata gantinya itu ataupun kata tunjuk itu ada yang khusus muzakkar, ada yang khusus muannas. Seandainya kata gantinya itu dia perempuan, maka berarti dia muannas. Kalau kata tunjuk yang ditunjuknya itu adalah perempuan, maka muannas. Begitu juga kalau yang ditunjuknya atau yang disebutnya itu adalah laki-laki, berarti itu adalah muzakkar. Jadi, hari ini adalah an-nasyat al-awal, kegiatan pertama kita adalah membahas mengenai mufradat. Mufradat itu ada mufradat yang akan kita pelajari mengenai dhamir, kata ganti, dan isyarah, kata tunjuk. Jadi, mohon diperhatikan dengan baik, disimak dengan baik, karena mufradat adalah modal utama kita untuk memiliki keterampilan atau kemahiran dalam berbahasa Arab. Jadi setelah ini ada cuplikan sedikit mengenai dhamir dan isyarah. Silahkan disimak dengan baik. Istami'u jayyidan, dengarkan dengan baik. Summa a'id, kemudian ulangi. Jadi suara video ini memang agak sedikit kecil, jadi sehingga dibutuhkan fokus kalian. Ayo, masih ingat 4 komitmen belajar kemarin? Yaitu salah satunya adalah fokus. Jadi perhatikan, fokus, dengarkan dengan baik apa yang diucapkan, kemudian ulangi. Istami'u jayyidan summa a'id. Istami'u jayyidan summa a'id. Dengarkan baik-baik, kemudian ulangi. Huwa. Huwa. Dia laki-laki. Hiya. Hiya. Dia perempuan. Anta. Anta. Kamu laki-laki. Anti. Anti. Kamu perempuan. Ana. Ana. Saya. Haza. Haza. Hazihi. Hazihi. Ini.
zalika, zalika, tilka, tilka, itu, tolibun, tolibun, siswa, tolibatun, tolibatun, siswi, shodiqun, shodiqun, teman laki-laki, shodiqatun, shodiqatun, teman perempuan. Gimana? Sudah disimak dengan baik videonya? Boleh dengarkan? Jadi, dhamir tadi, gimana? Dhamir itu adalah kata ganti. Kata ganti ada yang muzakkar, ada yang muannas. Kalau muzakkar itu menunjukkan laki-laki, kalau muannas menunjukkan perempuan. Dhamir adalah kata ganti. Kata ganti itu ada yang muzakkar, ada yang muannas. Kata ganti muzakkar apa aja sih? Kata ganti muzakkar itu ada huwa. Apa makna huwa? Huwa adalah dia. Dia. Dia laki-laki itu adalah huwa. Kalau dhamir muannas apa aja? Dhamir muannas itu ada hiya. Hiya itu adalah dia perempuan. Jadi kalau dia itu yang ditunjuk adalah dia Ahmad, berarti pakainya huwa. Kalau yang ditunjuk adalah dia Fatimah, berarti pakai hiya. Ya, jadi kata ganti itu ada muzakkar, ada yang muannas. Kemudian ada lagi nih yang muzakkar, anta. Anta tadi artinya apa? Kamu. Kamu laki-laki itu anta. Anti, kamu perempuan. Jadi kalau anta yang ditunjuk adalah kamu laki-laki berarti pakainya anta, muzakkar. Kalau yang ditunjuk adalah perempuan makanya anti, muannas. Kemudian ada ana. Apa makna ana? Saya. Saya itu tergantung siapa yang berbicara. Kalau yang berbicara adalah perempuan, berarti muannas. Kalau yang berbicara adalah laki-laki, berarti muzakkar. Jadi kalau untuk ana, khusus ana, dia bisa digunakan oleh muzakkar maupun muannas. Tetapi kalau huwa dan anta itu adalah muzakkar, kalau hiya dan anti adalah muannas. Paham tuh? Selanjutnya adalah isyarah. Ayo, apa tadi isyarah? Isyarah itu adalah kata tunjuk. Kata tunjuk sama seperti jenis yang dhamir tadi, dia memiliki jenis muzakkar dan jenis muannas. Kalau yang kata tunjuk yang ditunjuk itu adalah muzakkar, maka yang digunakan adalah haza. Apa makna haza? Haza ini. Ini itu haza. Kalau yang ditunjuk muzakkar pakainya haza. Tapi kalau yang ini untuk perempuan yang ditunjuk adalah perempuan, pakainya adalah hazihi. Oke? Kalau haza ini untuk laki-laki muzakkar, hazihi ini untuk muannas. Selanjutnya, zalika itu. Kalau yang ditunjuk itunya laki-laki berarti dia muzakkar itu, zalika. Tilka itu perempuan. Tilka itu digunakan untuk yang kalau ditunjuk sesuatu atau orang yang menunjukkan dia adalah muannas, pakainya tilka. Jadi kalau isyarah itu ada 4, yang kita pelajari hari ini ada 4, yaitu haza untuk muzakkar ini, hazihi ini untuk muannas, zalika itu untuk muzakkar, tilka itu untuk muannas. Jadi kalau tadi dhamir itu ada huwa, hiya, anta, anti, ana. Kalau isyarah ada haza, hazihi, zalika, tilka. Fokus ya. Jadi hari ini kita modalnya adalah mufradat mengenai dhamir dan isyarah dan jenisnya ada muzakkar dan muannas. Tadrib, latihan.
Ayo, latihan ini ada di file minggu lalu, saya sudah share file PDF ya. Silahkan kalau ada yang sudah ngeprint atau sudah dicetak, silahkan dibuka halaman 13. Tapi kalau ada yang belum cetak, nggak masalah, silahkan lihat file PDF-nya aja di halaman 13 mengenai ain al-kalimah al-gharibah minal kalimat al-atiyah, yaitu tunjukkan salah satu kata di antara kata-kata berikut yang tidak yang lain sendiri atau tidak sesuai. Contoh, huwa. Huwa itu masuk domir atau isyarah? Ma makna huwa? Dia. Berarti kata ganti. Dianya untuk muzakkar. Hiya. Hiya masuk domir atau isyarah? Masuk kata ganti atau kata tunjuk? Hiya itu kata ganti atau domir untuk perempuan. Dia perempuan. Anta. Domir atau isyarah? Domir, karena anta itu artinya kamu, laki-laki atau muzakkar. Haza, haza domir atau isyarah? Isyarah, karena artinya menunjukkan ini, haza ini. Jadi dari keempat ini yang lain sendiri yang mana? Yang lain sendiri adalah haza. Karena ketiganya ini adalah yang tiga, huwa, hiya, anta ini masuk kategori domir. Kalau haza masuk kategori isyarah. Perhatikan petunjuknya tadi adalah tunjukkan kata yang lain sendiri atau yang asing dari kata-kata berikut. Jadi kalau yang tiga ini masuk kategori domir, yang satu ini masuk kategori isyarah. Berarti jawabannya adalah yang haza karena dia lain sendiri. Contoh kedua, ada Mahmud. Mahmud muzakkar atau muannas? Muzakkar ya, karena dia laki-laki. Hamid, nama orang juga, sama seperti Mahmud. Ahmad, nama orang juga ya, laki-laki. Huwa, huwa itu apa? Tadi, domir. Domirnya artinya apa? Dia laki-laki. Muzakkar. Keempatnya ini muzakkar. Tapi kan yang diminta tadi satu kata yang tidak sesuai ya atau asing. Jadi kalau tiga ini nama orang semua, sedangkan satu ini adalah domir. Jadi jawabannya adalah huwa karena dia tidak sama dengan tiga lainnya. Selanjutnya contoh terakhir. Ada haza, hazihi, ana, zalika. Haza, nih lihat ini. Ma makna haza? Ini. Hazihi, ini. Ana, saya. Zalika, itu. Jadi perhatikan baik-baik. Dari empat kata ini, yang lain sendiri yang mana? Haza itu domir atau isyarah ya? Haza, ini. Berarti kata tunjuk atau kata ganti kira-kira? Kata tunjuk. Jadi haza itu masuk isyarah. Hazihi, ma mana hazihi? Ini. Ini kata tunjuk atau kata ganti? Kata tunjuk. Ana, saya. Saya kata tunjuk atau kata ganti? Kata ganti ya. Zalika, itu. Jadi yang mana jawabannya kira-kira? Yang lain sendiri. Ana, karena dia adalah kata ganti. Sedangkan tiga lainnya adalah kata tunjuk. Fokus ya. Selanjutnya, al-mufradat, kosakata tambahan selain tadi yang domir dan isyarah. Kosakata yang kita akan tambahkan itu ada muzakkar yang menunjukkan laki-laki dan ada muannas yang menunjukkan perempuan. Ada tolibun, mana tolibun? Siswa. Tolibatun, siswi. Sodiqun, teman. Sodiqatun, teman perempuan. Jadi kalau Ahmad seorang siswa, berarti Ahmad talibun. Karena Ahmad muzakkar, jadi talibnya juga harus muzakkar. Ismun, nama. Loh, nama ini bisa digunakan untuk muzakkar, bisa digunakan untuk muannas. Karena nama itu tergantung siapa yang mau memperkenalkan diri atau siapa yang menyebutkan namanya ya. Jadi kalau ismun itu bebas, bisa muzakkar, bisa muannas. Contoh titik fokus dari muannas itu salah satu diantaranya adalah ada tak marbutohnya. Nih ya, perhatikan shadiqatun. Kalau muzakkar cuma shadiqun.
Kalau tolibun itu muzakkar, nggak ada tak marbutohnya. Kalau mu'annas ada tak marbutohnya, tolibatun. Fokus ya. Kalau salah satu ciri dari mu'annas adalah ada tak marbutoh. Penting. Yang harus diperhatikan adalah jika dhomirnya muzakkar, maka kata selanjutnya harus muzakkar. Jika dhomirnya mu'annas, maka kata berikutnya harus mu'annas. Jadi harus sesuai pasangannya ya. Jadi antara muzakkar dan mu'annas harus sesuai. Sekarang kita latihan lagi. Dia adalah seorang murid laki-laki. Dia tadi ada huwa, ada hiya. Tapi kan ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk mu'annas. Kita lihat lagi kata berikutnya adalah seorang murid laki-laki. Berarti murid laki-laki. Berarti dianya ini juga menunjukkan muzakkar, menunjukkan laki-laki. Nah, jadi dianya yang kita pakai adalah huwa, bukan hiya. Karena keterangan selanjutnya adalah seorang murid laki-laki. Fokus ya. Dia itu ada yang muzakkar, ada yang mu'annas. Kita lihat kata selanjutnya. Jadi kata selanjutnya adalah seorang murid laki-laki. Jadi yang digunakan adalah huwa. Huwa tolibun. Oke. Huwa tolibun. Dia adalah seorang murid laki-laki. Lanjut. Dia adalah seorang murid perempuan. Dia adalah seorang murid perempuan. Kalau huwa tadi dia untuk laki-laki, kalau dia untuk perempuan berarti apa? Hiya. Hiya tolibatun. Perhatikan fokus hiya tolibatun. Nah, dianya ini hiya. Kenapa pakai hiya kok nggak pakai huwa? Karena yang diterangkan adalah seorang murid perempuan. Jadi harus pakai hiya. Hiya tolibatun. Nah, tadi contohnya mu'annas ada takmar butohnya. Bukan huwa tolibatun ya, salah. Jadi harus sesuai pasangannya. Kalau hiya adalah dia perempuan, tolibatun adalah seorang siswi atau seorang murid perempuan. Selanjutnya kalau tadi ada dia dari muzakkar dan dia dari mu'annas, sekarang ada kamu dari muzakkar dan kamu dari mu'annas. Kalau kamu tadi kamu laki-laki itu pakainya anta. Kamu adalah seorang murid laki-laki. Kamu adalah seorang murid. Anta tolibun. Anta tolibun. Bukan anta tolibatun. Salah. Khata. Tetapi anta tolibun. Karena yang dijelaskan adalah kamu seorang murid laki-laki atau kamu adalah seorang siswa. Kalau anta tolibun itu kamu adalah seorang siswa, berarti kalau kamu seorang siswi apa kira-kira? Pakainya anta atau anti? Anti. Karena siswi berarti tolibatun. Anti tolibatun. Anti tolibatun. Anti ini kamu. Tolibatun seorang murid perempuan atau seorang siswi. Jadi harus diperhatikan antara domir dengan keterangan selanjutnya. Kalau yang diterangkan itu adalah mu'annas, maka domirnya harus mu'annas ya. Selanjutnya saya seorang murid laki-laki. Ana tolibun. Perhatikan, ana tolibun. Tergantung siapa yang berbicara. Karena di sini adalah seorang murid laki-laki, maka tolibun. Kemudian kalau dia murid perempuan bisa nggak? Bisa banget. Saya adalah seorang siswi atau saya adalah seorang murid. Ana tolibatun. Bedanya adalah di takmar butoh. Saya, ana. Seorang siswi atau seorang murid perempuan, tolibatun. Ana tolibatun. Kalau saya seorang siswa laki-laki, ana tolibun. Kalau saya adalah seorang siswi atau seorang murid perempuan, ana tolibatun. Paham tuh? Nah, jadi harus fokus. Kalau domirnya itu mu'annas, maka kata selanjutnya harus mu'annas. Kalau domirnya muzakkar, maka kata selanjutnya harus muzakkar. Perhatikan lagi. Begitupun ketika sesuatu yang ditunjuk, sesuatu yang ditunjuk itu menunjukkan muzakkar, maka kata tunjuk atau isyarahnya harus berupa muzakkar. Begitupun ketika sesuatu yang ditunjuk itu mu'annas atau menunjukkan perempuan, maka kata tunjuk yang digunakan atau isyarahnya harus mu'annas. Sama ya dengan dhamir tadi. Contoh lagi, ini adalah seorang murid laki-laki. Ayo, ini tadi bahasa Arabnya apa? Ini. Haza. Haza
seorang murid laki-laki tolibun. Jadi haza tolibun. Haza tolibun. Ini adalah seorang murid laki-laki. Haza tolibun. Isyarahnya nih, isyarahnya muzakkar, maka yang ditunjuknya muzakkar, maka isyarahnya harus muzakkar. Ini yang ditunjuk perempuan nih. Ini adalah seorang murid perempuan. Hazihi tholibatun. Hazihi tholibatun. Karena yang ditunjuknya itu adalah muannas, maka isyarahnya harus muannas. Kalau yang ditunjuknya itu muzakkar, maka kata tunjuknya harus muzakkar. Itu adalah seorang siswa. Itu adalah seorang siswa laki-laki. Itu berarti siswa laki-laki kan harus muzakkar ya. Zalika thalibun. Zalika thalibun. Fokus. Itu adalah seorang siswa laki-laki. Zalika thalibun. Itu adalah seorang siswi. Itu adalah seorang siswi. Berarti pakainya mu'annas karena siswi itu mu'annas perempuan. Tilka tholibatun. Tilka tholibatun. Perhatikan, kalau yang ditunjuk itu adalah mu'annas, maka kata tunjuknya harus menggunakan isyarah atau kata tunjuk mu'annas. Fokus ya. Penting, perlu diingat lagi. Kalau tadi harus saling mengikuti antara yang dijelaskan dan menjelaskan, jadi domir adalah kata ganti, sedangkan isyarah adalah kata tunjuk. Kalau domir tadi ada apa aja? Ayo, siapa yang ingat? Domir adalah huwa, hiya, anta, anti. Kalau kata tunjuk ada haza, hadhihi, zalika, tilka. Sekarang ayo kita latihan. Silahkan identifikasi dan kelompokkan berdasarkan jenis muzakkar dan muannasnya. Ayo, muzakkar sama muannas tadi apa? Ingat lagi, muzakkar itu yang menunjukkan laki-laki, muannas itu yang menunjukkan perempuan. Sudah dijelaskan di depan. Sekarang silahkan ambil buku kalian, buku tulis. Silahkan ambil kertas kalian. Tulis nama bagian atas, nomor absen, kelas, dan tanggal serta hari ini. Ditulis di buku. Kemudian silahkan ditulis ini at-tadrib 4. Tugasnya adalah mengidentifikasi atau mengelompokkan berdasarkan jenis muzakkar dan muannasnya. Ada huwa, hiya, hazihi, haza, anti, zalika, talibun, dan shadiqatun. Jadi silahkan dikelompokkan, yang muzakkar dimasukkan kelompok muzakkar, yang muannas dikelompokkan kelompok muannas ya. Jadi kalian kelompokkan berdasarkan penjelasan yang tadi. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Nanti instruksi selanjutnya akan kita sampaikan di WhatsApp group. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaannya. Sebutkan nomor absen, nama lengkap, kelas, dan pertanyaan. Oke, terima kasih. Syukron kasiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.